Pesan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Iya. 3 kata ya, berarti 3 ya. 3 aja nih. Ya, harus tetap merakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast AA Jaksa. Kali ini tamu kita spesial banget. Waduh. Pakai telur ceplok, pakai kecap lagi. Telur meri dehnya. Telur meri. Telur bebek. Terima kasih AA Jaksa udah mengundang saya yang dulu selama saya tinggal di Bandung saya belum pernah menginjak ke sini. Belum pernah ya? Iya, alhamdulillah. Karena kan kalau yang menginjak ke sini banyak orang-orang yang bermasalah ya kan. Nanti saya orangnya nggak bermasalah. Jangan. Tapi jangan, alhamdulillah diundang di podcast ini aja udah senang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Kang Sule. Waduh. Sudah hadir. Terima kasih. Ini gedung kami baru diresmikan 22 Februari. 2022. 22. Iya. Enak Pak, masuk tuh enak gitu. Alhamdulillah ya. Iya deh. Dulu waktu pertama-tama belum ada tulisan Kejaksaan Tinggi, dikira hotel. Iya, betul. Betul. Sekarang udah ada banyak sudah gede Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang penting kita sudah banyak melakukan kegiatan, inovasi. Ya. Mudah-mudahan Kejaksaan semakin baik. Iya. Gimana Kang Sule, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sama Bapak juga tadi ngobrol, enak banget ngobrol terus tentang sama Pak Kajati ya. Bermasyarakat banget gitu ya, maksudnya menciptakan sesuatu hal yang nyaman untuk masyarakat. Jaksa harus jadi sahabat masyarakat. Iya. Ada podcast AA Jaksa di mana kita bisa lebih tersosialisasi dengan baik. Siap. Itu Kang ya. Siap. Kang Sule lama di Bandung kok? Memang lahir di Bandung atau gimana? Lahir di Cimahi. Cimahi. Awalnya sih lahir dari bapak, dari emak, terus lahir di Cimahi, sekolah di Bandung. Oke. Nah, lama main tuh ya antara Cimahi Bandung. Karirnya itu mulai dari Bandung? Karirnya mulai dari Cimahi sebetulnya. Cimahi sebetulnya. Iya. Dulu saya sebelum menjadi pelawak tuh penari, Pak. Oh, penari jaipongan, tradisional. Iya. Karena dulu kan waktu kecil dari umur 4 tahun sampai saya SMP itu setiap Agustus saya pasti manggung. Mau disco, mau drama, terus acara imtihan kalau zaman dulu mah acara di masjid dan yang lain-lain selalu tampil. Nah, pada waktu itu adalah sebuah sanggar yang namanya itu Sanggar Kandaga. Di Cimahi? Di Cimahi, itu sangat terkenal lah kalau untuk di Cimahi. Nah, yang mengurusinya itu adalah Inohong di Bojonglangkong, Api Uun. Oke. Ya, udahlah dari situ dimasukkanlah sama emak ke sanggar itu. Jadilah penari. Penari, manggung. Dari Serama itu setelah menari, setelah beres itu pasti ada acara lawak. Nah, saya tuh nonton. Habis nari ada lawak? Ada lawak. Siapapun itu pelawaknya. Saya bagian nonton waktu itu. Oke. Nah, posisi Abah itu seorang tukang bakso. Tukang bakso? Betul. Mangkal di dekat situ? Enggak, di rumah. Tapi Abah tuh kan punya roda. Kalau misalkan ada sandiwara, ada jaipongan, ada keliningan, terus wayang golek. Abah kan selalu ngajak. Nah, jadi karena saya suka dengan komedi, apapun yang berbau komedi saya tonton. Oke. Itu dari situlah mulai banyak meresap. Akhirnya berkembang. Akhirnya setelah itu barulah saya mulai mencoba melawak itu awal dari nari, mencoba melawak tahun 94 bareng teman-teman SOS. SOS ya? Ya. Itu di awal dibikin untuk ada kompetisi kalau nggak salah saya? Sebelumnya enggak Pak. Oh sebelumnya? Nah sebelumnya itu karena ada acara di SMP Nasional, Ogi ngajak Sule. Kata Ogi, "Le, mana bisa ngabodor ente?" Ya bisalah setik-setik hasil dari apresiasi. Akhirnya ditumpahkan lah di situ dan pecah suasana. Akhirnya Ogi lah yang mempunyai ide. Makanya kenapa saya nggak memakai kata Sule SOS. Nah, Sule aja. Karena SOS itu Ogi yang punya. Gitu. Makanya kalau Ogi masih Ogi SOS itu. Oni SOS. Karena mereka berdua yang punya. Nah dari situ bentuklah SOS. Waktu itu SOS itu Suarman, Obin Wahyudin, Sutisna, Sule Sutisna. Iya, dari situlah 94 kita gabung sampai 97. 97 saya diambil sama Lapidut, sama Giri Komara, ngelawak juga.
barulah kita tuh di situ udah masing-masing Pak dari 97 tuh. Oh, masing-masing. Tapi nggak bubar, nggak? Disebut bubar enggak. Oke. Cuman ada statement Oni yang begini, ya udah Ogi, ya udah kita masing-masing aja dulu lah gitu kan. Oke. Nah, terus waktu itu 97 tuh memang Oni yang mengundurkan diri karena dia mau mencoba dunia bisnis. 97. Udahlah, dari situ saya sama Dwi Komara berhasil lah menghibur kemana-mana Lapidut itu yang sampai sekarang tuh dipakai sama orang-orang. Kata Lapidut itu dari Dwi Komara, Denny Uwau. Ya udah, dari situlah udah lama 2005 kita tuh udah tidak bersama. Saya udah punya grup sendiri waktu itu. Oh, sudah bikin grup lagi? Iya, sama SOG Owners Group waktu itu. Sama Ucok almarhum, terus sama Gondo. Sama Pak Uci juga. Udahlah, dari situ udah masing-masing. Terus saya juga sama Lapidut juga. Udah, habis itu saya pusing kan. Karena pas itu saya masih ingat yang ngasih tahu audisi itu Iki. Ada audisi lawak katanya di TPI. Dulu masih TPI yang sekarang MNC TV. Oh, audisi lawak. Ikutannya, bingung ikutan umurnya berapa ya? Nah, batas umurnya itu 35 tahun. Nah, sedangkan Ucok sama yang lain-lainnya itu dia udah lebih nggak masuk. Bingung saya. Tapi ini kesempatan. Yang akhirnya yang mengajak audisi itu ya saya sama Oni sama Ugi. Akhirnya diajak. Ki, ada audisi ikut yuk. Awalnya mereka nggak mau. Ngapain lah, chemistry kita juga udah lama masing-masing, udah lama ketemu. Kita coba, kalau kita yakin kita pasti berhasil. Ada waktu sebulan lagi, kita latihan, gitu. Latihan lah 1 bulan. Waktu itu di Cipaganti, ikut audisi, ada Pak Miing dan juri yang lain-lainnya. Alhamdulillah, dari ribuan peserta, kita yang masuk. Itu pun nggak lucu. Kok nggak lucu? Iya, tapi mungkin dari segi tektokannya ada nilai, ada nilai. Pola lantainya dapat dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, dari situ 2005, udah sampai sekarang. Ternyata melawak tuh ada pola lantai. Ya maksudnya kan, mengatur posisi gitu. Betul, karena kan ini berbicara soal broadcast ya kan. Kalau kita ngelawak bertiga cuman gini doang, stay doang, terus fungsi kamera apa? Kan kamera ada yang moving, kamera ada cover, kamera ada master. Nah, itu kami menang dari situ. Karena waktu audisi juga kamera ada di situ. Nah, itulah. Itu yang sudah kita ini ya. Ya, itu Kang Sule, seingat saya rambutnya masih panjang. Betul. Ya. Mungkin kalau berat badannya sekarang udah bertambah. Alhamdulillah bertambah ya. Udah 76. Nah, Kang Sule, kemudian bertransformasi. Ya. Masuk OVJ dulu ya? OVJ. Dulu tuh sebetulnya OKB dulu ya. OKB ya? OKB, Orang Kaya Baru yang bareng Pak Haji Jojon. Nah, dari situ kita kan udah 2007 tuh kita udah masing-masing. Pas banget angka 7. Dulu 97 masing-masing. 2007 masing-masing lagi. Udah dari situ saya berkarir sendiri dengan catatan karena waktu itu ya udah boleh sendiri-sendiri. Tapi jangan berdua, Ogi bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya kita masing-masing. Akhirnya dengan masing-masing itulah mungkin terbentuk dengan sendirinya. Saya dapat program, belajar terus. Alhamdulillah dari OKB dapat Opera Panjapa, terus Pas Mantap, Opera Anak, Awas Ada Sule. Ya banyak lah sekali. Sampai ini talk show ya? Ini talk show kesininya. Setelah habis kontrak dengan OPJ. Iya. Itu nah sekarang ini talk show juga udah nggak ada. Nah sekarang saya mencoba di TV baru, bukan baru memang sudah ada, tapi mungkin skupnya kecil lah. Di RTV lah sekarang. Di RTV tuh, ya? Canda Empire. Canda gitu. Empire ya. Ya kalau dulu kan ada Sunda Empire, nah sekarang Canda Empire. Gitu. Kang Sule, ini sekarang ini broadcast sudah banyak perubahan ya. Ya. Sudah masuk ke media sosial di YouTube dan sebagainya. Kang Sule juga. Saya lihat sekali Kang Sule mulai merintis, kemudian anggota keluarga juga punya channel masing-masing, dan sukses, dan banyak, dan itu banyak dilakukan oleh banyak artis gitu. Apa sih penyebabnya, Kang? Awal dulu saya pertama bikin YouTube itu 2015. Mungkin saya dibanding Andre, Ruben Onsu dan yang lain, saya orang yang paling pertama. Karena Kang Sule lagi di tol aja bikin vlog, saya lihat. Saya mau ke Bandung, mau ke Purwakarta, gitu. Saya sempat lihat. Apapun itu. Awalnya saya membuat video itu untuk di rumah anak-anak, bikin apa, buat dokumentasi pertumbuhan anak. Jadi saya bisa tahu lihat ketika saya zaman dulu segimana badan saya, anak-anak pertumbuhannya gimana. Awalnya dari situ.
Terus dengar-dengar bahwa YouTube ini menghasilkan uang. Baca akhirnya saya kan di Google. Ternyata di Amerika udah menjadi sumber kehidupan untuk anak-anak remaja yang tidak mempunyai pekerjaan tapi dia mempunyai skill, kemampuan seni, dia bisa mencurahkan di situ. Nah, akhirnya dari situ carilah saya orang digital yang bisa mengurus. Awalnya saya udah beberapa bikin akun itu di-strike terus sama YouTube dan tidak berhasil lah. Tapi hasil dari perjuangan ketemulah dengan DRM. Nah, dari situlah mulai saya menekuni itu, membuat konten ini, konten itu. Yaitu lebih ke ketika saya luang waktu, benar, kan? Benar. Kan ada istilah sambil menyelam minum air kopi lah ya, maksudnya. Jadinya ya udah sambil syuting kita bikin vlog, sambil kita bikin apa. Terus daily vlog awalnya. Daily vlog awalnya itu. Yang akhirnya buatlah konten-konten kayak bikin kosan, komedi santai, terus Entis Raja Jagong dan yang lain-lain. Ya coba-coba aja lah. Oh ini viewersnya jelek, bagusnya ini yang diangkat gitu. Ya alhamdulillah. Yang akhirnya dari Sule Channel sekarang udah menjadi S-Pro. Nah, alhamdulillah jadi si Sule Channel ini udah diakuisisi sama Rudy Salim. Oh gitu? Ya. Oh gitu. Jadi itu udah kayak corporate sendiri? Ya. Berarti punya jadwal ada syuting jelas. Ya. Ya sekarang kan yang lagi booming di digital itu kan ini bukan talk show. Iya betul. Yang sama Njan itu. Iya. Ya kita lebih ke situ. Ada jadwal. Dan dengan begitu Kang Sule mungkin dulu ya kalau pandangan saya ya. Misalnya kita artis jarang pulang, jarang ketemu keluarga, ini malah bersama keluarga terus. Itu tujuan saya justru. Kalau misalkan anak tidak dilibatkan syuting, kita jarang bertemu. Gitu. Yang akhirnya saya buatlah program-program untuk anak-anak. Nah, kayak Iki bikinlah program Katakan Cinta, Putri sama Putri, terus Njan bareng sama saya, terus ontrognya istri dan anak-anak dan yang lain-lain. Iki itu mulai nge-vlog dulu apa nyanyi dulu? Tapi nyanyi ya. Kalau Iki lebih cenderung ke nyanyi dulu. Kalau Iki lebih ke musik sih sebetulnya. Musik ya. Lebih ke musik, betul. Kalau vlognya tuh ada di Sule Family sebetulnya. Iya. Tapi Iki lebih ke musik yang dia tonjolkan. Tapi alhamdulillah maksudnya nggak sia-sia itu perjuangan saya di sini. Akhirnya ada orang yang sudah melek digital. Karena mungkin kemarin juga dari saya menonton di TVRI analog itu udah dinonaktifkan dan semua digital gitu ya, alhamdulillah itu maksudnya saya sudah siap dengan hal itu. Ya, berarti kita udah duluan mulainya memang dari iseng ya Kang ya. Saya perhatikan saya ingat Kang Sule awalnya daily vlog ya. Iya. Daily vlog. Karena saya gini, kalau kita punya YouTube menguntungkannya apa gitu kan? Kalau misalkan tidak dapat duit Kang, tapi dapat dokumentasi. Itu tidak dapat duit Kang, tapi kita dapat penggemar gitu. Yang akhirnya dapat duit, ya alhamdulillah. Tapi yang diawali itu saya tidak berbicara masalah duit dulu. Gitu. Tapi yang akhirnya kan supaya kita nanti harapannya tidak kecewa gitu. Kalau kita wah ini harus dapat duit segini, harus ada target segini. Yang penting bergerak dan kreatif dulu ya. Itu. Benar ya Kang ya? Betul. Karena apa yang kita lakukan ya di dunia kreatif kan. Begitu. Betul, karena banyak gini mau orang Bandung mau siapa DM ke saya itu kan Sule mau jadi seorang YouTuber gimana? Gampang menurut saya. Mau bikin konten kayak gimana? Gampang. Yang paling sulit itu adalah niat dan keinginan. Benar. Dan jangan melihat ikut-ikutan orang bikin YouTube dapat duit gara-gara dapat duitnya gitu. Tapi berkreasi dulu gitu. Nanti mah duit menyusul. Kan Tuhan juga kalau misalkan melihat kita aktif, masa kita nggak bisa dikasih rezeki? Iya benar. Kita ada aja yang kita ini kan. Karena banyak banget yang patah semangat. Udah baru bikin beberapa video, tuh jadi nanaon lah. Yang penting podcast Jaksa jangan gitu lah. Itu. Ya, terus saja. Terus aja udah. Ini yang nonton kok cuma 35 gitu. Sabar. Dulu saya juga yang nonton belum jutaan. Ya. Belum. Yang nonton tuh 300 orang, paling tinggi 1.000, baru naik 10.000, 20.000. Kita datangin orang, tolong subscribe di kantor itu subscribe. Tapi kayak begini lebih bagus maksudnya dengan collab lebih cepat. Betul. Dan itu ya itulah yang penting tujuannya bagus. Dunia kreatif ini akan selalu bergerak, begitu ya Kang? Betul. Nah, ya apakah masa depan TV ini juga akan lebih ini kalau menurut saya sih ya, apakah nanti orang nonton TV lagi atau gimana sih? Mungkin ini pergeserannya sedikit-sedikit ya dari analog menjadi digital. Tapi saat ini
TV saya masih jalan. Oke. Nah, TV masih jalan karena begini, karena penonton TV dan penonton daripada digital ataupun YouTube itu berbeda. Oh, beda ya? Berbeda. Kan digital itu mungkin ada alat. Nah, mereka tetap nonton di TV juga kok gitu kan. Cuman dengan versinya versi digital, nggak versi antena lah. Iya, betul, gitu. betul. Dia lihat misalnya ya, dia lihat di YouTube atau gimana yang sudah beberapa hari yang lalu dia nggak sempat nonton, dia tonton. Kan gitu ya? Betul. Ada juga ya? Betul. Tapi mungkin ya, ini mungkin kasihan yang di kampung-kampung yang masih nonton TV itu. Iya, tapi selama ini saya pun masih berpikirkan bahwa ini TV udah nggak jalan apa gimana? Kok aku masih syuting gitu loh? Iya. Ternyata ya berbeda. Kalau TV kan dari Nation, kalau YouTube itu dari viewers. Dan itu kelihatan. Kelihatan banget. 2 orang baru nontonnya kelihatan. Betul. Nah, kalau misalkan di TV itu ya, di TV nih. Di TV. Ini Kang Sule, nih di sini harus dibanyakin gimmick nih yang bagus karena ini grafiknya bagus gitu. Oke. Kelihatan grafiknya dan lain-lain. Nah, kita kalau di TV sama di YouTube itu, apakah harus stylenya berbeda? Misalnya ini gimmick nih pas nih gitu. Misalnya bagi produsernya udah itu yang ditingkatin. Kalau di YouTube gimana? Apakah sama? Nah, kalau untuk penampilan sama karena kita Sama, tampil di layar. Ya. Tapi mungkin kalau yang mengelola YouTube yang kurang modalnya, misalkan ya kan, ya nggak perlu kita bikin setting-setting yang bagus. Oke. Kita bikin reel, misalkan di pasar lah membantu. Oke guys, hari ini aku mau membantu ibu-ibu yang lagi belanja. Gampang kok gitu. Gampang. Udah itu yang real apa udah. Tidak ada alasan untuk yang membuat orang tuh susah membuat sesuatu. Ini mungkin lebih ini lagi. Cuman kalau dijawab silahkan, kalau enggak, kira-kira pemasukan mana yang lebih bagus nih sekarang? YouTube atau TV? Kalau dulu dari program-program dulu, TV. Okay. Tapi untuk saat ini mungkin karena mungkin sudah diakuisisi sama S-Pro, ya, sama Prestige ya. Untuk saat ini sebenarnya lebih dari YouTube itu. YouTube ya. Nah, berarti ini saya diakuisisi, berarti segala sesuatu yang ada di sana menjadi pendapatan perusahaan. Kang Sule dibayar saja atau kita share benefit? Gini Pak, yang namanya akuisisi itu. Ya. Jadi akuisisi itu adalah Rudi Sipit membeli saham. Ya, membeli saham. Mau berapa persen beli sahamnya? 40%. Kalau Anda beli 40%, berapa miliar Anda bayar kan itu? Bayarlah Rudi Salim ke saya. Ya. Udah bayar, habis dari situ pembayaran itu kita akan bagi 2 untuk modal. Misalkan modal 100 juta misalkan. 100 juta berarti saya 60, dia 40. Dia bayar lagi 40. Dia bayar lagi. Bukan dari sini, karena ini udah hak saya karena iya. Ya itulah yang dikelola kita berdua gitu. Aku misalkan kalau ada iklan dapat. Gaji seorang komisaris dapat. Honor seorang pemain dapat. Pasti. Besar juga ya. Makanya belum tentu lah. Tapi enaknya di waktu untuk keluarga lebih banyak. Itu yang jelas ya. Jelas. Tapi udah sama aja waktu keluarga banyak. Kita juga kan kalau sebagai laki-laki kita banyakkan di luar, kita juga memikirkan mereka, keluarga kan. Kita bareng-bareng juga pasti masalah ada gitu. Makanya kalau saya let it flow. Jalanin aja. Iya. Iya, betul. Dan rata-rata dan semua anak Kang Sule kan punya channel, punya ya semua orang juga udah kenal gitu. Kalau untuk hal itu saya arahkan. Iya, saya arahkan. Sampai keluarga saya, sampai kakak saya aja punya YouTube, Kak 9 itu. Minimal nggak merepotkan keluarganya ya. Kamu punya penghasilan sendiri. Iya, gitu. benar. Saya cuma bisa ngasih ilmu gitu kan. Kalau dia suka bertani, dia punya channel pertanian, channel berkebun ya. Betul. Ya artinya kalau saya ke rumah pasti dia ngamerain saya. Udah langsung pamerain aja, gitu kan. Daripada kita kasih duit, itu juga udah dapat duit. Gitu. Iya, benar. Dapat duit ya. Mudah-mudahan sukses terus Kang Sule. Amin. Ini saya minta 3 kata pesan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 3 kata. Iya. Pesan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Iya. 3 kata ya, berarti 3 ya. 3 aja nih. Ya, harus tetap merakyat. Sip. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih. Makasih Kang Sule. Sami-sami. Dan ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.